Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei ini diperingati sebagai Labor Day, Hari Buruh Internasional, International Labor Day. Jadi di banyak negara itu hari ini libur. Di negara kita tanggal 1 Mei juga libur. Kalau kita lihat sejarah Hari Buruh ini atau Hari Pekerja itu di Amerika pada tahun 1882 digelar demonstrasi besar-besaran menuntut supaya jam kerja itu dibatasi jangan lebih dari 8 jam per hari. Kemudian berkembang menjadi 40 jam dalam satu minggu. Jadi Senin sampai Jumat orang bekerja, Sabtu Minggu libur. Dalam tuntutan itu, para buruh yang tergabung dalam demonstrasi damai yang berjumlah lebih dari 20.000 orang menuntut 1 jam kerja dibatasi tidak lebih dari 8 jam, waktu istirahat 8 jam, dan waktu untuk santai-santai selama 8 jam. Dia ada namanya morning tea, ada nanti afternoon tea. Dia orang boleh setelah bekerja minum teh gitu, istirahat, berehat sebelum pulang dari tempat pekerjaan. Kemudian di dalam perkembangannya bukan hanya pekerjaan yang dituntut untuk dibatasi, tapi juga kesejahteraan. Buruh-buruh meminta supaya tingkat kesejahteraannya dinaikkan, artinya gaji dinaikkan. Di negara kita, istilah buruh dan bekerja itu walaupun secara bahasa sama saja, tapi kemudian di dalam perkembangannya dimasuki oleh interpretasi politik. Buruh itu dikonotasikan dulu di zaman era Orde Baru dengan kiri, komunis. Karena itu tanggal 1 Mei dulu bukan hari libur. Istilah buruh pun harus diganti dengan istilah pekerja. Maka organisasi buruh tidak boleh memakai kata buruh, tapi harus memakai serikat pekerja. Karena kita disebut di saat itu buruh Pancasila. Buruh Pancasila itu adalah tuntutan harus dilakukan dengan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Nah, itulah sekarang sejak era reformasi, istilah buruh dikembalikan kepada makna asalnya, maka setiap periode tertentu para buruh berhak meminta kenaikan gaji oleh pemerintah. Tuntutan buruh ini nanti dikukuhkan dalam bentuk upah minimum regional. Misalnya di Jabodetabek ini upah buruh itu standar itu ya 4 jutaan lah gitu. Tapi nanti di daerah Jawa Tengah, di Semarang, di Ungaran itu upah buruh mungkin 2 jutaan gitu. Tergantung kebijakan masing-masing di provinsi yang diputuskan nanti antara Pemda, dalam hal ini pihak gubernur, dengan Depnaker di daerah setempat. Lalu apa menariknya Hari Buruh ini dengan Yusuf Mansur? Kita lihat Yusuf Mansur itu adalah pihak yang paling dikejar oleh para buruh supaya membayar gaji karyawan sesuai dengan standar. So kalau kita lihat dalam terminologi agama itu ada 2 gitu. Yang pertama ada namanya kaum kapitalis, raksumali, ya kan? Kaum penindas gitu. Yang kedua ada namanya kaum mustadafin, ummal. Ini orang-orang yang mazlum, ya, yang teraniaya. Jadi antara pihak mustakbirin menindas kaum mustadafin, maka di hari tanggal 1 Mei ini mereka harus duduk berunding sehingga membicarakan hal-hal yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Terkait dengan Yusuf Mansur, itu kan orang udah tahun lalu ya udah mengajukan itu melalui pengadilan
supaya dia membayar gaji karyawannya yang belum dibayar. Ini bukan tidak sesuai standar ya, tidak dibayar. Sampai berurusan dengan pengadilan dan kepolisian. Ini kita lihat sekarang ini, Yusuf Mansur itu ini akan terus bermasalah gitu. Walaupun dia menolak, dia bukan orang jahat. Tapi orang seperti dia dengan kekayaan yang banyak itu yang dia dapatkan melalui cerita-cerita yang gak jelas, itu ditopang dengan kerja para karyawannya. Coba di Paytrend, kalau nggak ada yang kerja. Mana mungkin Yusuf Mansur meraup uang miliaran rupiah? Mustahil. Yang katanya nilai Paytrendnya Yusuf Mansur seperti dia keluarkan itu bernilai 4 triliun. Bahkan bernilai 10 triliun. Dari mana? Modalnya nggak ada kok. Ini perusahaan yang dia bikin dengan modal zero. Modalnya cuap-cuap. Maka nanti ditopang dengan teknisi atau pekerja-pekerja teknis, itulah yang disebut dengan para pekerja atau para buruhnya. Para buruhnya lah nanti, setelah Yusuf Mansur mendapatkan untung yang begitu banyak, buruh inilah kemudian yang dia tindas ini. Nggak dia bayar. Kalaupun dia bayar ya itu tidak sesuai dengan UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita akan meneliti terus apakah masih ada buruh-buruh atau karyawan-karyawan yang tidak dia bayar. Kemudian kejahatan juga berikutnya adalah ketika dia meraup uang dari buruh untuk kepentingan dirinya sendiri. Meraup uang, buruh itu mungkin namanya TKI. Gitu. Buruh itu mungkin namanya TKW. Gitu. Ya kan? Atau namanya mungkin pekerja migran. Bisa juga nanti dia mengambil uang dari pahlawan devisa. Gitu. Tapi tetap aja. Ujung-ujungnya tetap bagaimana mengeksplor atau mengeksplorasi, mengeksploitasi orang-orang ini untuk kekayaan pribadi. Disinilah posisi jahatnya. Kenapa Yusuf Mansur kita sebut sebagai manusia jahat. Kemudian bertambah lagi, karena kita bicara tentang hari buruh, ya buruh itu berhak sebenarnya mendapatkan. Bukan hanya sekedar UMR, kalau buruh itu nanti dengan ide-idenya, dengan pekerja dan kerjanya yang kreatif, dia bukan lagi sekedar buruh, tapi buruh plus gitu. Nah, buruh plus inilah yang kita lihat orang-orang di sekitar Yusuf Mansur. Nggak ada bayar. Tukang kreator, tim kreator cerita gitu. Dari cerita mereka lah Yusuf Mansur enak berceramah kemana-mana gitu. Dari ceramah inilah kemudian dia dengan modal, ibarat kata nih modalnya itu modal ngecap atau modal itu modal air liur gitu. Dia dapat duit. Maka hubungan dengan karyawannya nggak bisa sekedar pekerja. Kalau pekerja biasa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam UMR itu majikannya atau pemilik pekerja ini mempunyai modal yang luar biasa. Dia modal pabrik, ya kan? Dia modal itu diagunkan pabrik meminjam uang untuk operasional ke bank. Dia berhutang gitu. Dia menanggung resiko yang tidak besar. Maka dijembatkan oleh pemerintah segini UMR yang pasti kalian kasih gitu. Nah, selain UMR ada lagi, misalnya nih THR, itu juga jatah buruh, jatah pekerja. Selain THR misalnya nih, ada lagi uang kalau dia mengalami musibah atau sakit. Itu yang disebut dengan asuransi para pekerja. Jadi di hari buruh ini kita ingin menghimbau gitu supaya kepada Yusuf Mansur, kalau masih ada tagihan dengan karyawannya supaya cepat diselesaikan. Ngapain Anda nunggu-nunggu dulu dipanggil polisi? Ngapain Anda ini menghina saya laporkan polisi gitu. Kan banyak sekali orang-orang yang dirugikannya. Nah, katanya pakai baju ustadz, pakai bahasa agama. Ya udah, lakukanlah pendekatan dengan cara agama gitu. Bayar. Mestinya itu yang didapatkan itu tidak bisa dipakai dengan ukuran UMR gitu. Karena variabelnya sudah berbeda.
Anda kan juga nggak ada modalnya gitu. Sama-sama nggak ada modal. Bagaimana nanti ketimpang terjadi? Sudah timpang pun nggak mau bayar lagi. Inilah yang disebut dengan musuh para buruh, musuhnya para umal, musuhnya para pekerja yang berada dalam pihak, dalam bahasa kaum mustakbirin, kaumnya kelompok Fir'aun. Inilah yang disebut penindas yang ingin berjaya di atas karyawannya, yang berjaya di atas tetesan keringat dan mungkin juga darah dari orang-orang yang sudah bekerja untuk dirinya. Di sini kita lihat kenapa Yusuf Mansur itu walaupun skalanya tidak sebesar perusahaan-perusahaan yang multinasional, tapi yang kecil ini Anda harus mencontohkannya bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaanmu, begitu juga nanti di mahat tahfizmu, supaya dibayar dengan standar yang ditetapkan minimal, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.